Carbon Capture and Storage. Lagi hot CCS. nih. Iya, CCS lagi hot nih. Ya. Hot topik, mungkin Oke. sangat menarik buat mahasiswa. Ya. Selamat malam, Anton. Selamat ketemu lagi di episode Dongeng Permiakan. Gimana kabarnya? Baik, Mas Heru, ketemu lagi. Halo. Dongeng Permiakan selalu hadir untuk teman-teman Dongeng Permiakan dengan diskusi-diskusi yang menarik, ya kan? Pasti. Nah, hari ini diskusi apa kita tahu? Lanjut. Ini kita tugas akhir. Ada topik, mungkin ide tugas akhir yang Oke, mungkin sangat menarik buat mahasiswa. oke. Apa itu? Apa itu? Carbon Capture and Storage. Lagi hot CCS. nih. Iya, CCS lagi hot nih, Mas. Ya. Hot. Ada kadang-kadang juga disebut CCUS, ini apa ya? Kalau US Carbon itu Capture, and Utilization, utilization. and Storage ya. Iya, Oke. iya. Oke, nah sebelum kita nanti konklusinya adalah ide tugas akhir, mungkin kita perlu diskusi dikit tentang CCS atau CCUS ini. Bahwa masa depan dunia, jadi konteksnya itu masa depan dunia itu juga ditentukan sebagian oleh CCUS ini. Bagaimana kita mampu mengcapture, kemudian kita storage, kita utilize. Paling gampang utilize ya jadi pabrik Coca-Cola untuk support pabrik Coca-Cola di CO2-nya itu. Tetapi juga kita storage supaya offset karbon sehingga yang namanya kenaikan suhu dunia terjaga. Gitu ya, Ton? Betul. Betul. Jadi zaman sekarang itu kalau menilai keekonomian sebuah proyek minyak dan gas bumi, Mm, mm, pengurangan emisi karbon itu menjadi salah satu kriterianya, Mas. Jadi ya, sebagai eh, bagian dari upstream yang mengelola minyak bumi, ketika ya. kita minta uang misalnya ke Mm, investor, ah, mm. kita tuh harus punya namanya sustainability plan. Jadi bagaimana kita bisa membantu dunia untuk mengurangi panas global itu kan. Nah, Oke, salah satu caranya itu ya di si emisi karbonnya itu diinjeksi lagi dalam bentuk disimpan. storage, disimpan. Ya. Jadi dia Nah itu mengurangi emisi gitu. tuh, nah itu tadi konteksnya untuk menghubungkannya ke PI untuk adik-adik yang sedang mencari topik tugas akhir. Kalau menyimpan karbonnya itu di bawah tanah, di dalam sebuah reservoir, maka teknik teknik yang ada atau diajarkan di dunia petroleum engineering menjadi relevan karena nggak ada Betul, lagi insinyur lain yang ini bisa terutama seperti itu. Iya, berhubungan tentang sumur injeksi, betul nggak? Karena kan harus betul, diinjeksi. Teman-teman betul. dari geologi dan geofisik mungkin mencari tempatnya, memastikan bahwa itu tempatnya karena bentuknya kalau nggak salah kalau injeksi karbon itu bentuknya kayak cloud gitu loh, kan gas dia. Jadi kayak cloud, jadi bentuknya kayak awan gitu di atas bagian atas reservoir. Nah itu memerlukan eh, wadahnya itu tetap harus didefinisikan kan Ton untuk tahu Betul. volumenya. Nah, PI itu yang bagian sumur injeksinya itu Ton, ya kan? Jadi Karena ada konsepnya kan injector betul, well. betul. Jadi ada tiga ilmu teknik perminyakan yang berkesinambungan penting sekali, reservoir, produksi, dan juga drilling and completion itu bertiga itu harus betul-betul bekerja sama dengan baik. Betul, betul. Oke, that's Betul. good. Nah, yang membedakan, nah sekarang tadi kesamaan dengan petroleum ini. Yang membedakan adalah bahwa si fluidanya itu, CO2-nya itu harus dalam kondisi super critical. Nah, ini teman-teman dari petroleum engineering juga belajar PVT, phase Betul. behavior.
dari sebuah betul, fluida. betul, Supercritical itu apa? Terus tingkah lakunya si CO2 kalau kalau di dalam kondisi supercritical itu seperti apa? Itu semua ada di PI. Sebenarnya dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya. betul, Sehingga ini juga menjadi nilai tambah untuk tugas akhirnya nanti. Karena terus betul. menginjak ke fluida yang mungkin kalau Anton sama aku, fluida-fluida kita, fluida-fluida standar lah, atau fluida-fluida yang kita temui. Mungkin kalau Anton lebih ke high pressure, high temperature, tapi fluidanya tetap fluida minyak bumi, hidrokarbon fluid di dalam kondisi high pressure, high temperature. Nah, kalau CCUS ini fluidanya sudah bukan hidrokarbon tetapi CO2 misalnya at Ya, supercritical. Nah, itu bagus kalau menurut aku ada tambahan nilai tambah. Oke, ya, jadi Ton. jadi Apalagi? bisa bisa itu ide pertama kan. Jadi bagaimana Hmm, mahasiswa itu bisa menganalisa jenis fluida yang apa? Bukan jenis. Jadi fasa kinerja fluida itu. fasa yang paling tepat untuk Betul. menginjeksi CO2 itu dalam bentuk apa. Nah, CO2 itu ada 4 Betul. fasa, bukan 3 fasa lagi. Kita sekarang biasa 3 fasa, Iya. fluida itu 4 fasa. Nah, Ya. memang secara garis besar fasa keempat itu yang supercritical phase itu yang Hmm. dianggap sebagai fasa paling optimum ketika menginjeksi CO2 ke dalam reservoir. Betul. Nah, Nah, bisa jadi, kalau fluida itu kemudian kita masukkan ke dalam sumur, berikutnya adalah sumurnya. Sumurnya untuk mengcover sisi US seperti apa? Itu ide ide tugas akhir berikutnya, Ton. Tubingnya kira-kira sama nggak, Ton? Misalnya pertanyaan itulah, pertanyaan awal. Tubingnya nah, gimana? jadi Dalam hollow value drivernya itu adalah si fluid. jenis fluidanya kan. Nah, ketika jenis fluidanya harus supercritical, bagaimana kita menyeleksi tubing supaya si CO2-nya itu selalu dalam supercritical. Gitu, Oke, Mas. itu ide bagus. Terus nanti udah sampai tuh, udah turun, ada tekanan, ada kompresor, ada pompa, turun ke bawah. Nah, sampai di reservoir. Kita juga harus pahami tadi itu. Setauku, selama yang dari referensi yang aku baca, si supercritical itu jadi tidak bisa menggunakan simple Darcy atau simple gas equation didekati dengan aliran fluida supercritical di dalam pori-pori reservoir. Itu udah ide berikutnya kan udah sampai bawah tuh, sampai bawah Betul, mereka mau seperti betul. apa Jadi, itu. iya, jadi eh, ide berikutnya bisa eh, kita bisa menganalisa bagaimana keadaan reservoir ketika injeksi pertama, injeksi setelah 10 tahun, injeksi setelah 20 Tuh, tahun, itu bagaimana? tuh, Karena kan tuh. anggaplah kalau reservoir itu kosong, ketika Hmm, kita kasih CO2 dalam tekanan tinggi supercritical, dia kan delta P-nya besar. Jadi begitu dia masuk tuh. ke reservoir, dia berubah jadi yang cloud tadi kan. Nah, itu Ya, awalnya begitu. Ini lama-lama bakal gimana? Apakah ada ya, efek sama si pori-pori batuannya? Nah, ya. itu Terus kalau jangan keadaannya juga ideal. Ya, terus jangan juga sampai bocor lagi balik ke permukaan, ya kan? Ya, percuma kan, nanti Betul. karbonnya juga akan terlepas ke atmosfer. Oke, wah keren Ton, ide tugas akhirnya. Oke, Jadi ada tiga kan Mas ya. Jadi kayak misalnya dari sisi ya, drilling, bagaimana hmm, menyeleksi tubing, sumur hmm, supaya hmm, sesuai dengan kondisi tuh, supercritical hmm, phase si CO2-nya. hmm, Dari sisi produksi, bagaimana mungkin eh, peralatan permukaan untuk mendukung supaya keadaannya itu selalu ideal karena tuh, fluida CO2 itu berubah-ubah cepat sekali berubahnya dalam bentuk eh, temperatur dan juga tekanan. Kalau tuh, anggaplah kalau supercritical itu berubah menjadi fasa gas, hmm, CO2 itu akan sangat dingin, jadi bisa jadi membeku dengan cepat. Nah, itu kan tuh, impact-nya terhadap tuh,
eh, semua pipa produksinya jadi susah kan. Lalu Keren. dari sisi reservoir juga bisa dilihat apakah cap rock-nya atau Tuh, isolasinya, bagaimana tuh. mencegah bocor. Kan umumnya sih reservoir yang dipilih itu kan reservoir yang dulunya adalah reservoir minyak dan gas bumi yang sudah banyak Ya, dibor ya. kan. Nah, Hmm, sumur-sumur hmm. yang sudah dibor itu apakah betul-betul di abandon secara sempurna? Nah, Bagaimana ya, verifikasinya? Itu tuh. evaluasinya banyak sekali yang bisa menjadi eh, Ya, topik ide tugas akhir gitu, tuh. Mas. Jangan lupa Ton ditutup dengan karena konteksnya itu penting sekali. Konteksnya tentang emisi, tentang dunia di masa depan juga bisa di approach dari sisi keekonomian project seperti yang kamu bilang tadi. Tuh. Betul, Apakah kita sebagai dunia sekarang berani berinvestasi untuk memastikan yang tadi itu emisi karbonnya menjaga terselenggaranya dunia ini karena kalau enggak kan hancur nanti kita semua. Jadi betul, aku bisa bisa bilang eh, pentingnya ada mahasiswa atau ada orang di Indonesia yang punya perhatian khusus untuk yang satu ini itu hebat sekali. betul. Dari Oke, sisi Ton. keekonomian, ini Mas, apa namanya eh, zaman sekarang itu kan kita masih belajar ya. Jadi Mm-mm. standarisasi keekonomiannya belum 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 sempurna ada. lah. Ada tapi Ya, belum ya. sempurna. Jadi Oke. mahasiswa bisa juga membandingkan kalau harga karbon di Eropa dan harga karbon di Amerika itu bagaimana Ya, gitu kan. ya, Jadi itu ya. bisa Itu membantu juga nanti bagus. di Indonesia apa yang kita bisa pelajari, siapa tahu bisa Betul. mengeluarkan sebuah suatu policy yang baru tentang carbon storage, membuat Wah, investor juga keren. masuk jadinya kan Mas, Ya, gitu. siap, siap. Oke, wah, keren, keren. Oke, Itu, jadi untuk kelanjutan video ide TA barusan kita atau barusan pendongeng Heru dan pendongeng Anton berdiskusi banyak tentang CCUS. Semoga membantu teman-teman dongeng perminyakan. Kami hanya meminta izin untuk share, like, dan nyalakan notifikasinya supaya channel dongeng perminyakan masih bisa hadir siap. untuk teman-teman dongeng perminyakan. Semoga sih diskusi kita menjadi apa namanya inisiator ide lah. Mungkin Ya, teman-teman tugas akhir atau teman-teman pendidik yang di dunia pendidikan Indonesia mungkin sudah punya juga, tapi dongeng perminyakan ingin menawarkan diskusi ini sebagai eh, apa ide tugas akhir yang mungkin bisa dilakukan tuh. oleh teman-teman mahasiswa di Indonesia. Oke, Ton, keren. Terima kasih, Ton. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Yo, mantap. Diskusi. Oh, Ton, ada satu yang aku mau ngobrol. Gimana, Kemarin aku gimana tuh? baca artikel tentang CCUS kan. Kita Ya, ada kemarin diskusi tentang carbon storage kan. ya. Dan sekarang ada yang namanya CCM. Apa tuh CCM? Manajemen. Jadi nggak carbon capture tapi terus dimineralize namanya. Jadi si Wow. karbonnya itu jadi bagian dari batuan itu. Kan Oh gitu. karbon itu kan padat. Ya, karbon Ya, yang ya diamond sama arang itu kan dua-duanya karbon. karbon. Ya. Tapi yang satu padatnya begini ya. Nah, itu ada artikel bagus nanti suatu saat kita bikinlah dongeng perminyakan. Oh Apalagi nih gitu. teknologi kita injek karbon ke dalam sumur, tetapi di dalam reservoir itu membatu dia. Bahasa awamnya menjadi bagian dari batuan, Oh jadi nempel di CO2-nya batuannya. CO2-nya itu bereaksi dengan apapun yang ada di reservoir menjadi solid yang Elemen C, jadi elemen elemen C.
Oh, C. oh. Karena CO2 paling banter kan liquid. Ada si dry ice itu CO2 padat tapi kan tidak Ya, stabil. betul. Tapi ini ada teknologi diinjek terus jadi mineral batuan itu. Oh, itu menarik tuh ya. Itu menarik itu. Tapi Apalagi itu untuk reservoir karbonat, ya reservoir karbonat yang tadinya bongkar-bongkar jadi borehole-nya jadi lebih rapi lagi. iya. Bagus ini. Ini teknologi yang menarik nih Mas Heru. Jadi teman-teman dongeng perminyakan tunggu tanggal mainnya. Kita coba. Siap. Karena aku pribadi baru dengar sekali, pengen tahu juga. Tapi secara logika bisa jadi karena elemen C itu bisa jadi benda padat. Oke. Mantap. Sip.